Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya buka dulu. Oke, hari ini kita daring lagi ya. Tadi sepertinya mau hujan, jadi takut nanti malah nggak pada datang, percuma juga. Oke,
kita akan masuk ke materi berikutnya. Kalau kemarin kita membuat form input ya, form input PHP, jelas suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oh iya. Oke. Kemarin kita buat form ya dengan menggunakan PHP seperti contoh berikut ya. Saya tampilkan dulu. Contoh project yang kemarin. Aduh, susah amat ini. Oke, kemarin kita sampai sini ya. Nah, 3H. Oke, kemarin kita bikin form seperti berikut ya. Di mana form itu ada data yang harus kalian masukkan, yaitu nama, kemudian alamat, kemudian tombol submit ya, atau tombol input. Kemudian database-nya ya. Itu datanya adalah data tabel penduduk ya. Kemudian di situ ada data berisi contoh yang sudah kita input kemarin. Ada data 1 Budi, kemudian Ali ya. Ini adalah data dari inputan form yang sudah kita buat. Nah, kemarin kita bikin koneksinya, kemudian kita bikin form inputnya. Saya akan jelaskan lagi materinya yang kemarin. Untuk tugas kemarin saya tidak jadi, kemungkinan hari ini nanti akan saya minta buat tugasnya, yaitu form input dan bukan form input dan menampilkan data dari database ya. Oke. Saya buka file yang oke, ini saya jelaskan yang ini ya. Saya buka, share lagi. Dreamweaver. Oke. Untuk membuat sebuah form ya, kemarin saya jelaskan, kita kan bikin form seperti ini ya. Nah, untuk membuat form agar bisa menginput data ke database, itu yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah setiap form seperti ini itu harus ada tag form ya. Tag form ini, nah ditandai seperti ini ya. Form action, kemudian ke mana dia akan berpindah, yaitu ke file tambah titik PHP. Nah, file tambah titik PHP seperti apa? Bentar, ini file tambah. Nah, file tambahnya seperti ini ya. Saya jelaskan skripnya ini, nggak bisa. Minimize. Nah, ini file tambahnya.
kemudian formnya seperti ini ya. Jadi ketika kalian buat form itu harus ada form action, kemudian ditutup dengan tag form ya. Ini wajib. Jadi kalau kalian buat form tambah, apa proses edit apa itu harus ada seperti ini. Ada form action. Nah, form action itu akan lari ke file mana? File tambah .php. File tambah .php ada file untuk memproses data yang ada di form itu untuk bisa diinputkan ke database dengan menggunakan apa? Perintah MySQL ya. Karena kita menggunakan MySQL, masih ingat kan? Insert into ya, di sini pakai dengan. Saya buka dulu yang sesuai. Ya ini. Insert into penduduk, kemudian di dalamnya adalah nama, kolomnya apa? Nama dan alamatnya. Nah, saya jelaskan. Nah, input tipe teks, kemudian, nah untuk membuat form yang harus perhatikan adalah untuk teks filenya ini ya, form tempat inputannya itu kalian harus perhatikan di bagian name-nya ya. Tiap text file itu ada name yang berbeda ya. Nah, name ini itu adalah identitas dari text file ya. Jadi kalau kalian membuat form, ini kan ada banyak text file seperti ini ya, tempat input data. Nah, tiap text file ini punya identitas sendiri. Nah, dibedakan di bagian mana? Di bagian name-nya. Dan name-nya itu harus berbeda satu dengan yang lain. Nah, karena saya bikin dua di sini, nama dan alamat, maka name-nya adalah saya bedakan menjadi dua. Yang pertama saya kasih nama, kemudian yang kedua adalah alamat. Nah, nama dan alamat ini nanti harus berbeda, kemudian nanti akan digunakan lagi pada proses file di bagian file tambah ya. Nah, saya jelaskan masuk ke halaman action-nya yaitu tambah .php. Nah, name-nya di sini tadi ada nama. Nah, name-nya harus sama. Ini harus sama dengan text file ya. Jadi kalau variabel itu bebas di bagian sini, kalian bisa menamakan apa saja. Karena untuk membedakan biar nggak bingung, saya kasih nama yang sama di bagian name. Nah, name ini mengacu pada form ya, text file tadi di form. Kemudian alamat juga mengacu pada bagian yaitu di text file dari text file alamat ya, name alamat. Contoh ini saya balik lagi. Nah ini ya sama persis. Kalau kalian buat ini name, nama, maka ini alamat. Nah di bagian tambah itu harus sama. Oke. Kemudian ini siapa? Oke. Kemudian perintah MySQL-nya adalah insert into penduduk, nama, kemudian alamat. Nah, penduduk ini adalah nama tabelnya.
ini harus sama persis yang ada di bagian database MySQL ya. Tabelnya penduduk, ini ukuran namanya itu harus sama persis. Hurufnya harus sama, kemudian kolom-kolomnya juga harus sama. Ya, seumpama di sana hurufnya kecil nama, kemudian alamat, maka harus sama. Values, nah dolar nama ini diambil dari mana? Dari variabel post ya, data inputan ya. Kemudian dolar alamat dari data inputan name alamat. Nah, dipanggil value nilainya adalah dolar nama, dolar alamat. Nah, kemudian proses tambah, jika tambah maka data berhasil masuk, jika tidak data gagal. Nah, ini adalah proses di bagian proses tambah. Dan hari ini kita akan bikin menampilkan data di database. Database ya dalam browser ya. Berarti kita akan menampilkan script untuk menampilkan data dari database ke browser ya. Oke. Pertama kalian bikin file baru ya, kemudian new. Nah, di sini kalian buat saya splitkan dulu. Ini enggak minimis. Oke. Insert, saya masukkan tabel. Tampil titik PHP. Oke. Nah, kita akan menampilkan data dari tabel yang dari data yang sudah kita input di database ya. Di situ ada nama, nomor dulu ya, nomor, kemudian nama, kemudian datanya apa aja? Alamat ya. Kemudian alamat. Nah, jadi saya bikin ini bisa saya geser dulu ukurannya. Nah ini nomor, nama, kemudian alamat. Nah kita masukkan perintah MySQL, PHP-nya ya. Oke. Untuk perintah datanya bisa menampilkan database, yaitu kita gunakan perintah. Nah, saya copy aja. Oke. Di sini kalian harus perhatikan, saya jelaskan perintahnya. Pertama sama kita include-kan koneksinya, file koneksi titik PHP. Nah, setelah itu kita buat nomor ya, nomoran untuk menampilkan data di bagian sini ya, nomor, yaitu dengan menggunakan looping ya. Masih ingat looping nggak? Looping. Ada yang ingat looping? Perulangan. Perulangan. For, while, do while. Ada yang ingat?
Oke. Nah, untuk membuat nomor, kalian harus mengawali variabel nomor 1 itu, kemudian kita looping, datanya berulang, yaitu dengan menggunakan looping while ya. Nah, setiap perulangan itu harus ditandai ya di dalam proses perulangannya ya. Perintahnya itu yaitu di dalam tanda kurung kurawal ya, yang ada di baris ke-19 sampai dengan 28. Nah, ini adalah proses perulangannya, kemudian perintah dari perulangannya itu ada di bagian baris 9 setelah text while ini ya. Ya, contoh di sini $use MySQL fetch array. Nah, dari mana? Dari perintah SQL, MySQL-nya yaitu $cari, yaitu select ya. Tampilkan data from. Nah, kita pakainya data tabel penduduk, maka isikan dengan penduduk ya. Nah, ini harus sama dengan tabel yang ada di database ya. Mau kalau kalian menggunakan huruf kecil, maka di sini harus sama persis. Nah, ya kemudian oke, kita mulai lagi. Kemudian variabel yang kolom-kolom yang ada di tabel penduduk itu contoh dari database, yaitu ada nama dan alamat ya. Maka di sini kalian harus perhatikan data nama ini harus sama dengan kolom yang ada di database atau tabel dari tabel penduduk ya. Jadi kalau kalian menggunakan huruf yang kecil, maka harus kecil. Kalau besar, harus besar ya. Jadi ini data kolom ini harus sama yang ada di tabel penduduk. Nah, data yang kita select dari tabel penduduk diulang sebanyak data yang ada di tabel tersebut ya. Karena kita menggunakan batasan, maka perintah while di sini nanti akan mengulang sebanyak data yang ada di tabel ya. Berarti dia akan muncul banyak data. Nah, datanya apa aja? Ada nama, kemudian ada alamat ya. Nah, kemudian datanya kita masukkan di bagian kolom yang ada di tabel kolom yang statis. Nanti kita taruhkan di bawahnya itu adalah kolom looping ya, perulangan dari data yang ada di database. Ya, kita tambahkan $nama, kemudian $alamat. Ya. Nama variabel ini harus sama di bagian data variabel yang perulangannya ya, while-nya. Kalau kalian menggunakan $nama, maka di sini harus sama persis dengan mengacu yang di baris 20. Kemudian yang baris 26 itu mengacu pada baris yang 21. Nah,
Nah, kita coba jalankan apakah bisa menampilkan data yang ada di tabel database ya. Saya stop share dulu, pindahkan ke halaman browser ya. Oke, di sini datanya sudah ada. Kita klik tampil. Nah, di sana ada kesalahan notice. Nah, variabel koneksi tidak ada. Nah, kita cek di bagian kodenya. Nah, yang koneksi koneksi. Nah, untuk koneksi ini harus sama persis dengan koneksi yang ada di, bentar, saya lihat di browser dulu ya, bentar. Nah, ini. Jadi kita looping, maka datanya akan tampil seperti ini ya. Nah, ini data yang ada di database. Nah, ini cara menampilkan data dari database ke dalam browser ya. Nah, untuk nomornya di sini ada kesalahan, angkanya masih 11 karena kita tidak menambahkan looping di bagian nomor ya. Nah, kita tambahkan di bagian kodenya. Solar nomor. Seperti ini ya, nanti kita jalankan lagi. Bisa nggak? Nah, ini sudah jadi ya. Jadi number 1, 2, kemudian datanya seperti ini. Oke. Sepertinya itu ya materi saya. Nanti tugas kalian adalah membuat form input dan menampilkan data dari database. Nah, nanti video tutorialnya saya share, video perkuliahan ini. Nah, kalian bisa mengikuti caranya seperti apa. Nah, ingat, untuk menyimpan file PHP itu harus berada di direktori SAM ya, kemudian htdoc, ini saya tunjukkan dulu. Nah, untuk menyimpan file PHP, kalian perhatikan berada di local disk C, kemudian cari folder SAM, kemudian cari folder htdoc. Nah, di sini nanti kalian buat folder, project-nya apa, contoh di sini koneksi 3. Filenya berada di dalam folder. Nah, ini lihat susunan urutan direktorinya. Nah, ini ya, jangan sampai lupa. Oke, tugasnya adalah nanti kalian buat form input dan form menampilkan data dari database yang sudah kalian input ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada yang masuk ini. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Halo? Deadline-nya sampai kapan, Pak? Iya, Pak.
Ya, Pak. Tugasnya satu kelompok 2 orang, biar kalian kerjasama sama temennya ya. Kelompoknya bebas, nanti kalian pilih sendiri. Nah, deadline 1 minggu, tugasnya nanti adalah kalian buat database dengan database yang berbeda ya. Kalian modifikasi, nanti file yang praktek ini nanti saya kirimkan. Tugas kalian adalah tidak membuat kode baru, tapi memahami susunannya dan menyamakan ya dari penjelasan saya tadi sampai bisa berjalan seperti ketika saya run. Nah, tapi tabelnya itu harus berbeda. Nanti tabelnya contoh di sini kan data penduduk, mungkin bisa saya contohkan tugasnya mungkin tabel atau data tabel barang ya. Di situ kolomnya ada nama, kode barang ya, jumlah barang. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti kalian buat formnya, kemudian ditampilkan ke dalam buat file form, kemudian yang kedua adalah file untuk menampilkan data. Nah, itu. Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Ya, nanti filenya akan saya share di Sinau ya. Bagi teman yang nggak hadir, silahkan nanti kasih tahu ya. Absen tetap kalian lakukan di Sinau ya. Jangan lupa. Nanti deadline 1 minggu. Tugasnya adalah modifikasi dari skrip yang sudah ada dengan tabel yang berbeda. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Untuk pengumpulannya sendiri-sendiri, Pak. Pengumpulannya tetap Cukup, Pak. per mahasiswa, cuma kan di situ proyeknya mungkin yang satu kelompok itu bisa sama ya. Jadi kalian semua Adi sama Ani. Nah, proyeknya mengumpulkannya sama, tapi di tiap tugas masing-masing ya, berarti perorangan. Tapi mungkin proyeknya sama, satu kelompok itu. Ya, jelas ya. Terima kasih, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Oke, Pak. kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.